Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Al-Bahar dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan podcast dengan tema Insecure. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri ya. Nama saya Namira Sakinah. Nama saya Mega Kuna Putri. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang seputar insecure. Nah, kenapa sih kita itu mau membawakan topik seputar insecure? Karena menurut kami insecure itu adalah topik yang sangat common di antara remaja Islam, khususnya bagi akhwat. Dan insecure itu sangat mengganggu mental dan aktivitas para remaja masa kini gitu. Kalau misalkan kita bisa jabarkan, sebenarnya insecure tuh apa sih? Insecure itu adalah rasa ketidakpuasan kita terhadap apa yang kita punya gitu, terhadap fisik kah, terhadap pekerjaan kah, terhadap sikap kita kah, tapi terutama fisik sih yang biasanya terjadi di kalangan remaja. Kita tuh sebagai remaja biasanya insecure seputar fisik kita, kayak apakah kita terlalu gendut, ataukah kita terlalu kurus, atau kita punya warna kulit yang agak gelap, ataupun kita punya kulit yang pucat banget. Kayak semua itu bisa jadi bahan untuk kita jadi insecure gitu. Atau faktor kesenjangan sosial juga bisa bikin kita jadi ngerasa insecure sama keadaan gitu. Berarti suatu kondisi tertentu ya, seperti kita cemas, ketakutan, atau kondisi kita di mana kita di luar zona nyaman kita. Itu adalah kondisi di mana kita ngerasain insecure. Terus insecure itu biasanya terjadi paling banyak ya di kalangan remaja sih. Bukan berarti orang dewasa nggak bisa insecure, cuma maksud saya adalah kayak kebanyakan yang insecure itu adalah remaja gitu. Sebenarnya untuk mengatasi insecure ini tuh ada beberapa cara, cuman cara-cara ini mungkin mungkin tuh orang-orang tuh kayak alah insecure tuh kurang bersyukur gitu. Alah insecure tuh itu kamu aja yang kurang ibadah. Sebenarnya tuh nggak kayak gitu. Cara supaya kita tidak insecure tuh tidak hanya ibadah gitu, tapi kita tuh harus menanamkan di diri kita sendiri kalau insecure itu buruk. Dan kita harus senantiasa bersyukur dan ngelihat orang-orang di sekitar kita yang mempunyai yang tidak mempunyai sesuatu yang kita punya gitu. Emang biasanya apa aja sih tipe-tipe insecure, Mega? Kalau dalam muda sekarang, remaja sekarang ya, kayak merasa rendah diri itu, ada insecure atau ketakutan berlebihan terhadap sesuatu. Apalagi sekarang udah zamannya cinta-cintaan ya. Ada sosial media juga kan, makin-makin tuh. Iya. Terus zona nyaman yang terlalu berlebihan. Ada saatnya kita harus keluar dari zona nyaman. Berarti itu kita nggak keluar dari zona nyaman ya, masuknya, iya kan? Tapi lu pernah insecure nggak sih? Kamu pernah insecure nggak? Pernah dong pasti. Pernah. Kapan Contohnya tuh biasanya? Seperti kayak saat penampilan ya. Penampilan, kok ngeliat di sana cantik, kok aku seperti ini. Nah itu udah nggak baik ya, karena pemikiran kita udah insecure gitu. Tapi biasanya sosial media tuh ngaruh nggak sih terhadap insecure sendiri menurut Mega? Ngaruh banget malah. Ngaruh Justru banget, justru karena sekarang media sosial sangat besar sekali, kita bisa hanya melihat saja udah bikin kita insecure. Padahal cuma ngelihat ya, kita kayak ngebanding-bandingin diri kita sama orang aja udah bikin insecure nggak sih? Tapi itu benar loh, sosial media benar-benar agak-agak merusak mental kita sebenarnya sebagai remaja. Makanya segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Makanya kita harus mengurangi sosial media juga supaya mengurangi rasa insecure kita gitu. Terus menurut Mega nih, kalau Mega sendiri gimana sih nanganin insecure sendiri itu gimana? Biasanya kalau aku dari media sosial, aku menghindari yang hal kayak gitu. Kayak lebih percaya diri contohnya. Terus datanglah ke tempat suasana yang baik, yang nyaman, menjauh dari sosial media yang bikin pusing atau bikin. Berarti di lingkungan ya? Ya, lingkungan. Terus? Mungkin dari pertemanan juga mungkin ya. Ada saatnya kita harus memilih. Karena dari situ kita bisa apa ya? Memilih pertemanan gak sih? Memilih pertemanan
supaya teman-teman yang suportif yang mana. Jadi kalau teman-teman yang suportif itu bisa support kita jadi nggak insecure gitu, bikin kita merasa lebih baik kayak gitu. Lebih nyaman. Nah terus kenapa kita itu sebagai umat muslim dilarang untuk insecure? Karena di dalam Al-Quran itu ada ayat tentang perbedaan itu merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Ada di surat Ar-Rum ayat 22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui gitu. Terus habis itu ada juga Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan pokoknya intinya kami menciptakan manusia itu intinya ya, kami menciptakan manusia itu dengan berbagai macam kalangan, jadi kita bisa saling mengenal satu sama lain kayak gitu. Mungkin lebih utama kita harus lebih dekat dengan yang di atas, yaitu kepada Allah SWT, dan tentu dari situ kita bisa merasa bersyukur. Iya, dan Allah itu nggak ngelihat bentuk rupa kita, Allah itu ngelihatnya dari keimanan kita gitu, ketakwaan kita kepada Allah itu kayak gimana, gitu aja sih. Terus kenapa kita tidak boleh insecure? Karena sebagai wanita solehah kita udah dibekalin nih sama Allah ilmu yang cukup, terus udah dibekalin pride juga sama Allah, udah dibekalin kayak pokoknya udah dibekalin bener-bener ilmu yang luar, Masya Allah banyaknya yang ada di Al-Quran, sehingga kayak kita tuh dapat meningkatkan derajat kita dengan cara kita beribadah terus sama Allah. Itu jadi jadinya kita di mata Allah tuh imannya dan ketakwaan kita naik, dan derajat kita pun ikut naik gitu. Jadi kita nggak usah insecure gitu. Karena juga kan kita diciptakan juga tidak ada yang sempurna di dunia ini, hanya di atas yang sempurna. Dan bagaimana diri kita sendiri untuk merasa bersyukur terhadap ciptaannya. Dan di balik kekurangan yang Allah kasih sama kita, pasti Allah tuh ngasih kelebihan di sisi lain gitu loh. Kayak bisa jadi kita tuh terlalu fokus sama kekurangan kita, sampai nikmat Allah yang lain tuh kita lupa gitu. Misalkan nih Mega misalnya insecure karena apa biasanya? Karena penampilan misalnya. Tapi Mega mungkin Mega bisa pintar di bidang matematika gitu. Mungkin Mega emang parasnya menurut Mega itu kurang gitu ya. Tapi Mega tuh di sisi lain punya skill lain, yaitu dia pintar matematika, dan kita bisa meningkatkan skill kita supaya apa yang kita insecurein tuh ketutupan gitu loh. Gampang aja sih sebenarnya, tapi praktekin yang susah gitu. Terus kita tuh juga nggak boleh memilih kehidupan duniawi gitu, karena hidup di akhirat itu lebih baik. Jadi kita nggak usah mikirin yang ada di sini lah, penampilan. Karena yang penting di mata Allah itu cuma akhlak kita aja sih sebenarnya. Dan juga penampilan itu kan untuk diri kita sendiri. Walaupun iya penampilan juga untuk dilihat orang lain, tapi tentu harus nggak terlalu dipikirin gitulah. Betul. Terus balasan untuk orang-orang yang bersyukur tuh apa aja sih Mega? Kira-kira? Kan dari tadi kita ngomongin bersyukur mulu ya, kayak insecure, bersyukur. Terus balasan untuk orang-orang bersyukur apa? Balasan untuk orang-orang yang bersyukur itu kita selalu mengingat Allah tuh seperti alhamdulillah, mengucapkan hal subhanallah. Sebenarnya mengucapin itu tuh nikmat nggak sih? Dapat pahala nggak sih? Ya kan? Udah nikmat, dapat ampunan. Iya, nikmat loh. Ngucapin alhamdulillah itu bisa jadi ketenangan bagi diri kita sendiri. Jadi kalau kalian insecure, istighfar, mohon sama Allah, ambil wudhu, sholat sunnah, udah beres gitu. Pasti hati itu langsung tenang, adem. Tenang, walaupun emang rasa insecure kalian itu emang gak langsung hilang, tapi at least bakal berkurang perlahan-lahan dengan kalian berdoa dan bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri, tahu tujuan kita itu untuk akhirat. Itu insya Allah rasa bersyukur kita bakal meningkat dan rasa insecure kita bakal berkurang gitu. Terus insecure itu tumbuh itu pas iman kita tuh turun gitu. Sebagai penawarnya ya kita harus lebih mensyukuri apa yang kita punya, keadaan kita, dan kita harus senantiasa beribadah kepada Allah, karena kita hidup di dunia ini juga tujuannya untuk beribadah kepada Allah gitu, dari Allah untuk Allah gitu.
Terus terakhir nih, ada yang mau disampaikan gak Mega sama orang-orang supaya gimana? Ada yang mau disampaikan gak untuk orang-orang di luar sana yang ngerasa kok kayaknya hidup gue gak seindah hidup orang lainnya? Itu ada pesan gak? Mungkin untuk kalian yang merasa insecure, lebih percaya diri, lebih dekat sama Allah, dan lebih memilih lah untuk kayak seperti kalau kalian memiliki teman yang bisa mendukung kalian atau Lingkungan sebagai lingkungan penyemangat kalian, dekatilah. Atau suasana lingkungan nyaman bagi kalian, kalian dekati. Jika kalian udah nggak terlalu suka, mungkin kalian harus berpikir 2 kali untuk lebih dekat. Sebenarnya lebih ke pemilihan lingkungan itu penting juga sih untuk remaja kayak kita. Apalagi kita tuh gimana kita bersikap itu dimunculkan karena faktor pengaruh lingkungan juga gitu. Kita harus cari lingkungan yang senantiasa mendekatkan diri sama Allah. Insya Allah kita juga akan senang untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Kayaknya sekian aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi